Dalam rapat paripurna DPR, Rieke Diah Pitaloka ini seakan addressing atau meminta Pak Prabowo untuk menunda atau membatalkan kenaikan PPN sebesar 12%. Padahal, ya mungkin kalian sudah lihat di berita, ini semua itu diinisiasi oleh pemerintah yang dipresidenin Pak Jokowi, yang dari partai PDIP, dan disetujui oleh DPR yang dipimpin oleh partai PDIP juga. Jadi sebenarnya yang oneng ini dia atau kita ya? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya di sini sangat saat mendengarkan itu agak gimana ya, saat itu Rieke Diah Pitaloka ini nanti saya akan berikan seluruh kalau kita bilang itu pidato atau pernyataannya ini tadi yang di dalam rapat paripurna, seakan beliau ini, karena di sini tuh kami menanti hadiah tahun baru Pak Prabowo akan, itu saja kalau menurut saya, apakah tepat ya dia meminta presiden untuk menunda atau membatalkan? Menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Karena nanti kita akan bahas. Tapi yang lebih membuat saya prihatin di sini adalah, ini jelas-jelas dia tuh seakan-akan mewakili wartawan, mahasiswa, masyarakat, dan orang-orang yang dia sebutkan, ya saya lupa apa aja di situ, yang seakan-akan mereka ini keberatan. Ya memang keberatan, saya pun juga keberatan sebenarnya. Maksudnya itu seakan-akan dia nggak punya kuasa dan hanya presiden yang kuasa. Itu loh yang saya sebenarnya nggak cukup mengerti di sini. Ini jadi harusnya bagaimana? Satu, kita harus tahu bahwa keputusan untuk meloloskan rancangan undang-undang ini bukan keputusan semalam, seminggu, sebulan, setahun. Ini adalah satu periode yang dibutuhkan agar RUU ini bisa menjadi undang-undang dan akan disahkan di 1 Januari 2025 nanti. Dan ini adalah sesuatu yang harus disepakati oleh pemerintah dan DPR. Tidak hanya salah satunya, nggak bisa. Karena hal ini berkaitan dengan RAPBN yang sudah ditentukan dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi Pak Prabowo itu nggak bisa sekonyong-konyong membatalkan atau merubah RAPBN tanpa ada sebuah proses yang memang harus dimulai dari awal sampai ke titik akhirnya ini akan bisa disahkan. Nah, dan agak aneh karena saat itu rancangan undang-undang ini masuk kepada undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang memang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR kala itu. Betul, PDIP terus kemudian mengatakan karena ada dinamika global yang membuat masyarakat terhimpit ekonomi dan sebagainya, ya itu kami pun setuju. Saya pun juga nggak setuju dengan kenaikan 12% ini. Tapi caranya addressing Pak Prabowo ini membuat anggota DPR dari Gerindra ini menyatakan bahwa loh kok bisa terus kemudian Pak Prabowo seakan-akan dilemparkan bola panas bahwa ini semua adalah dia yang memiliki kemampuan untuk menunda dan juga mengesahkan gitu. Padahal pemerintah dan DPR-nya itu adalah petugas partai PDIP saat itu gitu loh. Maka kalau seandainya ya sudahlah ya, dengan semua ini kan kita tahu bahwa undang-undang itu nggak akan bisa muncul dalam semalam. Pembicaraannya juga pasti akan memerlukan diskusi yang panjang dan lama. Tapi sebenarnya semua titik kunci ini adalah Pak Prabowo itu harus ketemu dengan Bu Mega. Dan Pak Prabowo sebenarnya sudah siap kapanpun. Bu Meganya kan kita tahu, beliau ini si Eyang Putri ini masih ngambek gitu loh. Nggak tahu kapan mereka akan bisa ngobrol, duduk tentang ini. Jadi kalau ternyata Teh Rieke ini tadi ingin itu terjadi, harusnya nggak kepada Pak Prabowo, tapi kepada Bu Mega. Karena begitu Bu Mega duduk satu meja dengan Pak Prabowo, maka dia akan bisa menyampaikan pesan kepada anaknya, Mbak Puan, yang jadi petinggi DPR lagi, dan juga kepada Pak Prabowo untuk bisa gimana kalau ini memang mau ditunda atau harus dibatalkan. Ini sesuatu yang juga sangat bisa untuk dilakukan. Dan ingat, di sini saya tidak mendukung PPN 12%. Tapi saya nggak sekonyong-konyong menyalahkan Pak Prabowo, apalagi menyalahkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan petugas partai. Nah, saya bilang di sini Teh Rieke ini salah alamat. Harusnya beliau ini mengajukannya ke Bu Mega agar ketemu Pak Prabowo, agar DPR dan pemerintah bisa sinkron. Bahkan yang saya juga sesalkan, dalam unggahan sosial medianya yang dibeginikan itu, Teh Rieke ini mengangkat isu yang seakan-akan PPN ini bisa ditunda asalkan kita bisa ambil duit
dari proyek infrastruktur yang tidak diprioritaskan atau belum prioritas, dan juga sitaan korupsi seperti itu kalau saya nggak salah ingat ya. Dan juga beliau sempat menyebutkan perihal timah yang hari ini diputus 6,5 tahun saja untuk Harvey Muiz, yang mana 6,5 biasanya nanti akan banding, terus kemudian dipotong lagi setengahnya, bisa 3,5, dipotong masa tahanan, ada gerasi, ya paling lama setahun lah. Jadi drama-drama kemarin untuk anak-anakku ketahuilah, itu kayaknya sesuatu yang mungkin ya kita tahu permainan tingkat tinggi akan seperti apa, dugaan masyarakat akan begitu dan nggak bisa disalahkan. Tapi perihal timah ini memang kita belum tahu ini mengarah kemana. Tapi kalau seandainya itu berani disebut, artinya itu ada di sisi yang seberangnya. Nah, otomatis berbicara lagi tentang Teh Rike tadi yang mengatakan bahwa nggak usah naikin PPN, tapi kita bisa mengoptimalkan atau menahan pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas. Ini seakan-akan apakah mau menyerang PSN, terutama di PIK 2, atau IKN. Dan kalau bicara korupsi, ya selama ini kan, ya walaupun korupsinya nggak besar ya, atau ini dugaan korupsi ya, Harun Masiku itu kan nggak ketangkap-tangkap juga. Maka akan sulit melepaskan beliau ini sebagai seorang politisi atau memang mau membela kepentingan masyarakat. Tapi kan ya memang ya seperti itulah sesuatu yang selalu mereka mainkan. Drama-drama yang kalau menurut saya ini kadang-kadang membuat blunder. Kenapa blunder? Terus kemudian harus diklarifikasi oleh Bang Deddy Sitorus yang ya kalau dari pembicaraannya ini kan dia memuji-muji Pak Prabowo. Kami nggak menyalahkan Prabowo, karena mereka memang benar-benar kali ini tuh pengennya itu Pak Prabowo ini diangkat sebagai pahlawan seperti itu. Artinya masih punya harapan bahwa Bu Mega akan ketemu, dan ya Bu Mega mungkin akan minta kafling di pemerintahan jika terjadi reshuffle yang akan terjadi di awal tahun depan ini nanti. Tapi kalau menurut saya ya politik yang terus ketahuan itu jadi terlihat kurang etis dan kurang cantik aja mainnya. Terutama saat ya tadi saya bilang untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman wartawan gitu, seakan-akan PDIP ini yang paling care, paling bisa merasakan gitu loh seperti itu. Yang mana sebenarnya semua itu juga pasti nggak setuju. Bahkan saya taruhan Pak Prabowo pun mungkin juga nggak setuju sebenarnya. Ini kembali lagi seperti saat dulu ada subsidi bahan bakar yang ini kayak buah si malakama, diteruskan. Hutang negara ini pasti akan bengkak karena pengeluarannya akan bertambah, dan jika harus di stop maka masyarakat kecil ini akan menderita, tapi ada masyarakat menengah yang diam-diam ikut menikmati. Maka upaya untuk lempar bola panas ini sepertinya direspon dengan ya negatif oleh pihak Gerindra, dipertanyakan kenapa kok seperti ini, yang otomatis ini adalah sebuah alert juga. Mungkin juga beberapa dari mereka mungkin akan dipanggil oleh Yang Putri di sidang juga, tapi bisa saja enggak, karena ini bisa saja adalah taktik dan manuver dari PDIP yang memang ya kalau lihat dulu ya gaya-gayanya Pak Jokowi yang suka melemparkan sebuah isu terus kemudian dibatalkan, melemparkan sebuah hal yang kalau ternyata menimbulkan masyarakat ini resah terus kemudian seakan-akan dibatalkan kenaikan harga atau apa seperti itu. Jangan-jangan ini bukan pola Pak Jokowi, tapi diduga ini polanya PDI Perjuangan. Maka saya katakan semua ini nggak akan selesai dan terus akan jadi polemik sampai Bu Mega dan Pak Prabowo ini ketemu, duduk, makan nasi goreng atau apapun yang disukai oleh Bu Mega atau dimasak oleh beliau ini tadi, membicarakan ini arahnya kemana. Karena kalau enggak akan ya dugaan semua orang itu PDIP ini akan selalu playing victim. Dia akan selalu terdepan untuk membela masyarakat, tapi padahal ini semua juga mereka yang menginisiasi. Jadi kembali lagi di sini, nggak salah dong kalau masyarakat terus kemudian mempertanyakan saat beredarnya spanduk-spanduk mega ketum ilegal, ini bisa saja dilakukan oleh oknum PDIP sendiri. Oleh orang-orang yang ya diduga ini ada di dalam partai ini tadi. Apakah tujuannya memang ingin menggoyang Bu Mega? Atau jangan-jangan memang ini adalah sesuatu yang ya diduga itu untuk menimbulkan sebuah simpati dari masyarakat. Maka ini harus kita uji. Dan itu ada di video yang satunya lagi. Tapi terima kasih untuk kalian semua yang bisa dan selalu ingin berusaha melihat hal-hal ini pada tempatnya. Juga hal-hal seperti yang Pak Yos lukisan yang kemarin itu di Bredel, yang semua orang langsung ribut, wah Jokowi sudah nggak berkuasa aja masih bisa mempengaruhi seperti ini, yang saya nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena Pak Jokowi itu, ibarat gini deh, mulutnya Bang Rocky Gerung itu tuh lebih dibandingkan 5 lukisannya Pak Yos itu tadi. Dan Rocky Gerung masih
bebas berkelana kemana-mana tanpa celaka di tengah malam, diculik tukang bakso, atau kalau enggak ya terjadi sesuatu dengannya di penjara gitu. Nggak ada. Maka kalau hanya 5 lukisan yang multitafsir, saya pikir sih ini bukan pekerjaan Pak Jokowi atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini murni kalau menurut saya, ya bisa saja ya lukisannya nggak sesuai, atau mungkin nggak tepat isu yang diangkat untuk saat ini, karena Pak Jokowi juga udah nggak jadi presiden, jadi mau ngapain protes ke rakyat biasa, yang ya saya tahu dia sakti juga gitu. Tapi ya kembali lagi, yuk kita melihat segala sesuatu itu pada tempatnya, secara lebih jernih, tanpa keberpihakan. Saya pun masih berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan kembali lagi seperti dulu, saat bersama dengan Pak Jokowi, tanpa ada kebencian, dengan semua hal positif yang dia miliki. Tapi sayangnya itu semua jadi agak pendar karena adanya regenerasi yang tidak terjadi dengan baik, dan juga kepemimpinan Bu Mega yang kalau menurut saya udah kelamaan. Saya sudah bilang, panjenengan sampun saya, sudah saatnya istirahat dan ya menyaksikan saja Mbak Puan atau Mas Nanan mengelola ini semua. Saya pikir ini harus diakhiri di sini. Silakan tonton video yang lainnya, tuliskan komentar kalian di bawah sini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.